Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya, Andriansa. Saya jurusan akuntansi dari kelas AK 301. Pada mata kuliah kali ini, di Sistem Informasi Akuntansi, saya akan menjelaskan tentang analisis sistem pengendalian internal dalam pencegahan kasus fraud di studi kasus Bank Mandiri. Rumusan masalah. Bank berperan penting dalam stabilitas perekonomian. Namun, resiko penipuan tetap ada akibat kompleksitas operasional dan volume transaksi yang besar. Kasus penipuan sebesar 120 miliar di Bank Mandiri, Mampang Perapatan, mengungkap kelemahan dalam pengendalian internal seperti verifikasi tugas, pengawasan transaksi, dan prosedur kredit. Yang pertama, bagaimana sistem pengendalian internal yang ideal dalam mencegah fraud di lembaga perbankan, khususnya Bank Mandiri. Kemudian yang kedua, apa saja kelemahan sistem pengendalian internal yang menyebabkan terjadinya kasus fraud senilai 120 miliar di Bank Mandiri. Kemudian yang ketiga, bagaimana langkah mitigasi dalam perbaikan sistem pengendalian internal yang dapat diterapkan Bank Mandiri untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Tujuan penulisan yang pertama, menganalisis pentingnya sistem pengendalian internal dalam mencegah dan mendeteksi fraud. Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana sistem pengendalian internal berdasarkan kerangka KOSO dapat diterapkan secara efektif untuk meminimalkan risiko fraud, khususnya dalam operasional perbankan. Selanjutnya yang kedua, mengidentifikasi kelemahan pengendalian internal dalam kasus fraud di Bank Mandiri. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi penyebab kelemahan sistem pengendalian internal pada kasus pembobolan dana senilai 120 miliar di Bank Mandiri. Analisis ini akan memberikan wawasan tentang celah pengendalian yang bermanfaat oleh pelaku fraud. Selanjutnya yang ketiga, memberikan rekomendasi untuk penguatan sistem pengendalian internal Bank Mandiri. Penulisan ini bertujuan untuk menawarkan langkah-langkah mitigasi dan perbaikan dalam sistem pengendalian internal, termasuk penerapan tiga lini pertahanan untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa mendatang. Selanjutnya yang keempat, menambah wawasan akademik dan praktis tentang sistem pengendalian internal di sektor perbankan. Pembahasan. Gambaran umum Bank Mandiri. Bank Mandiri merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia yang didirikan pada tahun 1998 sebagai salah satu bank terbesar. Bank Mandiri memiliki jaringan luas yang mencakup lebih dari 2.600 cabang dan lebih dari 17.000 ATM di seluruh Indonesia. Bank ini juga dikenal dengan penerapan teknologi informasi yang maju untuk mendukung operasional dan meningkatkan efisiensi layanan. Keberhasilannya dalam berbagai sektor bisnis, baik domestik maupun internasional, menjadikannya sebagai salah satu pilar utama dalam sektor perbankan Indonesia. Kronologi kasus pada kasus pembobolan ini bermula dari modus operandi yang dilakukan oleh seorang pegawai internal yang bekerja pada unit yang memiliki akses langsung ke dana nasabah. Oknum ini memanfaatkan celah dalam prosedur verifikasi transaksi untuk manipulasi data dan melakukan transfer dana ke rekening yang dikuasainya. Aksi ini berlangsung selama beberapa bulan sebelum akhirnya terdeteksi oleh tim audit internal Bank Mandiri yang kemudian melapornya pada pihak yang berwajib. Analisis penyebab fraud.
Kelemahan dalam pemisahan tugas atau segregation of duty, kekurangannya pemantauan dan audit berkala, pengawasan yang lemah terhadap sistem IT, keterlibatan pihak internal, peran sistem pengendalian internal, kontrol atas akses pengguna, memantau real-time, verifikasi, ganda, atau double control. Evaluasi pengendalian internal Bank Mandiri dalam kasus fraud, pertama, meningkatkan sistem keamanan IT, yang kedua, meningkatkan audit internal dan pengawasan, yang ketiga, penguatan pelatihan dan etika karyawan. Implementasi lini pertahanan dalam sistem pengendalian internal Bank Mandiri, yaitu yang pertama lini operasional, yang kedua lini pengendalian dan kepatuhan, yang ketiga lini audit internal dan evaluasi eksternal. Kesimpulan, berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal yang baik harus mampu melindungi aset bank, memastikan kepatuhan terhadap peraturan, serta mendeteksi dan mencegah fraud. Bank Mandiri perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengendalian internal mereka dan memperkuat aspek-aspek yang lemah, terutama dalam hal keamanan data dan audit internal yang lebih rutin. Implementasi konsep tiga lini pertahanan juga sangat penting dalam meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal dengan pembagian tugas yang jelas antara lini operasional, kontrol, dan audit. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.